Halo guys, selamat datang lagi di channel kesayangan kita semua. Semoga yang menonton video ini diberi kesehatan dan sehat selalu sekeluarga ya. Film dibuka dengan seorang pria yang sedang beralih entah kenapa. Dia seperti terkena gigitan zombie di tangannya. Kemudian pria tersebut berlari mencari tempat persembunyian. Lalu singkat cerita, dia berada di sebuah kamar mandi, melepas jaket dan melihat ke cermin dengan menunjukkan luka bekas gigitan zombie. Dan pria tersebut kesakitan karena luka yang dideritanya. Seketika membuat dirinya berubah menjadi zombie. Dan film pun baru saja dimulai. Di suatu hari yang cerah, tampak seorang Adam dan Hawa sedang menuju mobil. Dan di dalam mobil sudah ada temannya yang menunggu di situ. Tampak jelas kalau mereka adalah anak-anak dan ibunya. Lalu saat perjalanan, ibunya mulai berbincang-bincang dengannya. Ia menanyakan apakah kau lapar atau tidak. Di situ kita tahu kalau nama mereka Jerry dan Casey. Singkat cerita, mereka sudah sampai di rumah dan memarkirkan mobilnya. Kemudian Casey mengambil amplop yang ada di kotak pesan. Tanpa disadari, gerak-gerik mereka dilihat oleh sosok makhluk di trotoar. Kemudian, saat Casey sedang bermain trampolin, terdengar suara anjing yang menggonggong di luar rumah. Tanpa anjing tersebut ditinggalkan sang pemilik, membuat Casey langsung melihat anjing tersebut. Entah apa yang merasuki orang tersebut. Tampak dia langsung mengambil anjing kecil itu. Seketika itu juga dia mulai memakan anjing kecil itu, membuat Casey langsung cepat-cepat masuk ke dalam rumah. Di sisi lain, ibunya keluar rumah buat mengambil bingkisan. Lalu dia sadar dengan para bocil sedang makan siang. Seketika itu beliau langsung masuk ke dalam rumah. Lalu Casey mengajaknya masuk. Ibunya langsung mengambil kunci mobil dan langsung menelepon kantor polisi. Sialnya, ibunya diserang oleh kawanan zombie dari belakang. Casey dan ibunya langsung membangunkan Jerry di kamarnya, lalu keluar lewat lubang jendela. Mereka berlari keluar rumah. Sayangnya, ibu mereka nekat melawan para zombie seorang diri dengan senjata teh gelas. Di sisi Casey dan Jerry, mereka tampak memanjat atap rumah demi menghindari para zombie. Sayangnya Jerry keburu tertangkap oleh kawan zombie dan langsung memakannya hingga wafat. Kemudian Casey yang selamat langsung menolong ibunya sampai ke atap rumah, yang ternyata ibunya berhasil selamat. Casey, help me. Kemudian mereka berdua langsung melihat pemandangan para zombie di jalan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terpaksa melompat ke mobil dan langsung
masuk, tapi sayangnya kunci mobil mereka jatuh, membuat mereka berdua panik. Ditambah lagi mobil mereka dikerumuni para zombie. Kemudian terdengar suara tembakan, sehingga membuat para zombie tersebut bubar. Lalu tampak pria penembak bersusah payah menghadapi para zombie. Tapi sayang, Ajar sudah menjemput. Membuat Ibu Casey mempunyai kesempatan emas buat mengambil kunci mobil di luar. Tapi sayang, dari belakang muncul zombie dan langsung menghabisinya sekarang juga. Cepat-cepat, Casey langsung mengambil kunci mobil dan langsung mengendarai kendaraan darat tersebut. Dengan skill yang mumpuni dari PUBG, Casey berhasil kabur dari para kawanan zombie yang mulai mengejarnya. Saat di mobil, Casey mulai memutar radio. Kalau didengarkan, ternyata tempat dirinya berada sudah terkena wabah virus zombie. Saat melewati jalan sebelah, Casey membuka jendela mobil untuk melihat makhluk tersebut. Lalu, Casey langsung cabut. Di suatu hutan, tampak zombie berjalan dan sedang dibidik oleh sang sniper dan langsung menembaknya. Target hit. Kemudian kawannya datang untuk mencari lokasi lainnya, sehingga mereka berdua berpencar. Tanpa disadari, sang sniper terserang zombie dari belakang dan seketika membunuhnya. Membuat kawannya langsung berlari menuju sang sniper tadi. Tapi naas, dia sudah mati. Tanpa sadar, dari belakang muncul zombie dan langsung menembak zombie tersebut. Ben! Dan ternyata nama sang sniper tersebut bernama Ben. Dan sangat putus asa, dia menembak Ben sehingga tidak merubahnya menjadi zombie. Di sisi Casey, ia sedang mencari pertolongan dan menemukan gubuk, tapi tidak ada orangnya. Kemudian disusul oleh penembak tadi menuju tempat Casey. Terpaksa Casey masuk lewat garasi dari gubuk tersebut. Terlihat ada orang lain selain dirinya yang ada di dalam garasi tersebut dan langsung menghampiri Casey. Dia bertanya, "Siapa kau? Dan kenapa kau di sini?" Casey menjawab, "Ini tempat pamanku." "Lalu kenapa kau di sini?" Orang tersebut berkata, "Aku di sini hanya untuk berlindung bersama adik-adikku." Lalu Casey berkata, "Di mana adik-adikmu? Tunjukkan padaku." Lalu orang tersebut menyebutkan nama adiknya untuk keluar. Terlihat orang tersebut bersama adik-adiknya yang bernama Vanessa dan Gabby, dan orang tersebut bernama Aruno. Di sisi penembak, dia mendengarkan ada suara di dalam gubuk tersebut dan langsung memasukinya. Tanpa disadari, penembak tersebut sudah ada di belakang mereka dan menyuruh mereka untuk angkat tangan. Kemudian penembak tersebut menginterogasi mereka dan ternyata mereka semua sama-sama membutuhkan shelter. Si penembak memberitahu mereka karena helikopter penyelamat akan segera datang di pagi hari nanti jika mereka berhasil melewati malam. Dan penembak juga menambahkan, "Kalian semua harus mengikuti peraturan aku. Jika tidak, kalian semua akan mati." Kemudian Casey bertanya kepada si penembak, "Siapa namamu?" Si penembak menjawab, "Namaku James." Jadi
Sekarang kita panggil dia James. Singkat waktu, malam pun tiba. Casey yang kesusahan tidur, lalu James menjawab tidak peduli lagi. Casey menjawab, apakah kita bisa? James menjawab, tergantung, atau kita semua bakal mati. Casey bertanya lagi, apa yang dilakukan kepada kakak beradik, sedangkan mereka tidak memiliki keluarga? James menjawab, itu semua tergantung keputusan dia, dan dia bersama adiknya berada di mobil untuk tidur. Did you hear that? Yeah. Setelah beberapa saat, terdengar suara bayi menangis dari luar shelter, sehingga mereka berdebat, kenapa ada bayi di luar? Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Casey bertanya, kita punya senjata. Kemudian James memberi senjatanya secara cuma-cuma. Saat mereka berada di luar, terlihat ada seorang ibu-ibu dan bayinya yang digendongnya, membuat mereka harus waspada. Dan saat dihampiri, ternyata ibu tersebut adalah kawanan zombie, sehingga James langsung menembaknya, membuat para zombie yang lain berdatangan. Sialnya, peluru mereka habis dan langsung kabur meninggalkan TKP. Ditambah lagi, Casey jatuh dari akar pohon, membuat zombie di belakang langsung menyerangnya. Beruntung nasib Casey diselamatkan James, sehingga James langsung bergulat dengan zombie. Singkat waktu, di pagi harinya, James membangunkan Arono. Lalu James berkata, waktunya pergi. Kemudian Arono tersebut langsung mencari adik-adiknya di setiap mobil. Saat sedang mencari, James notice di belakangnya yang ternyata adiknya Arono. Vanessa, where are you? Eduardo. Vanessa? Ternyata adiknya Arono sudah berubah menjadi zombie, dan James langsung memanggil Arono. Arono pun berlari menuju adiknya itu. Saat dihampiri, Arono langsung memeluknya tanpa dia sadari resikonya. Seketika itu, adiknya berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Arono. Kemudian James menangkapnya dan menyuruh Arono untuk membunuhnya sekarang juga. Dengan sangat putus asa, Arono menembaknya. Shoot her! Shoot her now! Now! Shoot her! Setelah menembak, Arono memeluknya sekali lagi. Saat berada di mobil menuju tempat helikopter, Arono sadar kalau dirinya terkena gigitan zombie adiknya tadi. Singkat waktu, mereka sampai tujuan dan mereka berlari. Di situ kita diperlihatkan Pak Heli yang sudah siap OTW ke tempat tujuan. Singkat waktu, Pak Heli sampai dan mereka langsung melambaikan tangan. Tapi pada saat mau naik heli, Arono beralasan kalau dia tidak bisa ikut dengan mereka. Dengan terpaksa, Casey dan adiknya Arono yang ikut bersama Pak Heli. Kemudian James langsung emosi dan berdebat dengan Arono. Kemudian helikopter pun mulai pergi dan Arono melambaikan tangannya dengan makna selamat tinggal. Saat helikopter sudah menjauh, Arono sudah pasrah dengan hidupnya. Seketika James pun menembaknya. Kemudian James memperlihatkan Casey di suatu tempat dan Casey juga bercerita kalau Gaby adiknya Arono masih dalam proses pengetesan, dan di sana diperlihatkan anak kecil berada di mana-mana karena mereka tidak mempunyai keluarga. Kemudian Casey berkata kalau James masih hidup di luar sana dan masih menolong orang-orang yang selamat. Casey tidak tahu
harus kemana lagi karena ini bukan ekspektasinya. Casey berkata, aku Casey, dan mereka berharap adanya penyembuhan untuk virus zombie ini. Dan aku tidak tahu dibawa kemana. Mereka membawaku menuju hallway. Apa mungkin aku juga dites? Dan aku tidak yakin. Aku tidak sama sekali yakin apakah aku bisa bertahan sampai pagi. Dan film pun tamat. Oke guys, sampai sekian dulu video kita kali ini. Jadi bagaimana nih pendapat kalian tentang konten ini? Silakan di like, komen, dan subscribe juga ya kalau perlu di komen. Nantikan video aku lanjutannya lagi.